Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faranjat Islami, NIM 24080760011. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Hasmi, yaitu setoran hafalan hadis. Yang pertama yaitu tentang hadis tentang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait hadisnya, yaitu yang pertama yaitu thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Terjemahannya yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 224. Status hadis yaitu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Penjelasan isi dan nilai yang terkandung menurut Imam Al-Manawi dalam kitab Faid Al-Qadir. Hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban personal fardu ain, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari dan akidah, serta menjadi fardu kifayah untuk ilmu-ilmu umum yang menopang kemaslahatan umat. Nilai yang terkandung, nilai kewajiban berliterasi, kesetaraan gender dalam pendidikan, atau berlaku untuk muslim laki-laki dan perempuan, serta nilai tanggung jawab intelektual. Yang kedua yaitu terkait hadis alam atau angkasa dan sunatullah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati. Terjemahnya yaitu sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 1044. Status hadis yaitu sahih atau tingkat kesahihan tertinggi karena disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Penjelasan isi dan nilai yang terkandung, Ibnu Hajar Al-Qaslani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini mematahkan mitos atau khurafat masyarakat jahiliyah yang mengaitkan fenomena astronomi atau gerhana dengan nasib, kematian atau kelahiran tokoh besar. Hadis ini menegaskan bahwa alam bergerak murni berdasarkan hukum alam atau sunatullah yang diciptakan Allah. Nilai yang terkandung itu nilai berpikir saintifik, pemurnian akidah dari takhayul, serta pengakuan atas keteraturan hukum alam semesta atau cosmic order. Yang ketiga ada hadis tentang kimia, yaitu naha Rasulullah SAW an-dubbai wal muzaffati ayyumbada fihima. Terjemah yaitu Rasulullah SAW melarang membuat nabit atau air rendaman buah di dalam wadah dubba atau labu air yang dikeringkan, dan muzaffat atau wadah yang dilapisi ter atau aspal. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 1909. Status hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasan isi dan nilai yang terkandung, Imam Al-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim memaparkan bahwa larangan ini bersifat preventif. Secara sains kimia, material dari kedua wadah tersebut bertindak sebagai katalis fisis yang mempercepat reaksi fermentasi anaerob, mengubah glukosa menjadi etanol, zat yang memabukkan dan khamar dalam waktu singkat tanpa disadari oleh penggunanya. Nilai yang terkandung yaitu nilai preventif atau saat az-zarai, keamanan pangan, serta kepekaan terhadap perubahan sifat kimia suatu zat demi menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat ada hadis tentang lingkungan, yaitu la taqta'u sadra. Terjemah, janganlah kalian menebang pohon bidara. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 5239. Status hadis yaitu sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Penjelasan isi, Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'limus Sunan
memperjelas bahwa maksud hadis ini adalah larangan menebang pohon-pohon di padang pasir atau area publik yang menjadi tempat berteduh manusia atau musafir dan hewan secara sia-sia tanpa alasan yang dibenarkan. Nilai yang terkandung yaitu nilai konservasi alam atau environmental sustainability, larangan merusak fasilitas publik atau vandalisme ekologis, dan kepedulian terhadap kenyamanan makhluk hidup lain. Fenomena hadis yang kelima yaitu hadis tentang hewan, yaitu udzabati amra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat qadakhlat fihan naro. Yang artinya seorang wanita diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati sehingga wanita itu masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari nomor 3482. Status hadisnya itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Penjelasan ini dan nilai yang terkandung yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa menyiksa hewan dengan cara menahan hak hidupnya atau tidak memberi makan atau minum dan tidak melepaskannya mencari makan sendiri adalah dosa besar yang bisa menggugurkan amal kebaikan lainnya dan menyeret pelaku ke neraka. Nilai yang terkandung yaitu nilai kesejahteraan hewan atau animal welfare, kasih sayang universal, rahmatan lil alamin, serta keadilan bagi makhluk yang lemah. Yang keenam yaitu hadis tentang matematika, al-hikul faraidho bi ahliha fama baqiya fahuwa li ula rajulin dakarin. Artinya bagikanlah harta warisan atau faraid kepada yang berhak, maka apa yang tersisa berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat kekerabatannya. Hadis Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6732. Status hadis yaitu sahih muttafaqun alaih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Penjelasan isi dan nilai yang terkandung yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyatakan hadis ini adalah fondasi utama hukum waris Islam atau faraid. Penerapan hadis ini membutuhkan operasi matematika pecahan secara presisi 2141181 dan pencarian kelipatan persekutuan terkecil atau KPK untuk menentukan asal masalah harta. Nilai yang terkandung yaitu nilai keadilan hukum, pentingnya akurasi dan presisi matematika dalam interaksi sosial atau muamalah serta menyelesaikan konflik berbasis data hitung. Yang ketujuh yaitu fenomena tumbuhan. Man nasoba syajaratan hadis tentang tumbuhan yaitu man nasoba syajaratan sobaro ala hifdhiha wal qiyamin 'alaiha hatta tuqmira kana lahu fi kulli syai'in yusabu min tamariha shadaqatan indallah. Artinya barang siapa yang menanam sebuah pohon lalu ia bersabar dalam merawat dan menjaganya hingga berbuah, maka setiap buah yang dimakan oleh makhluk hidup bernilai sedekah baginya di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 16075. Status hadis yaitu hasan menurut penilaian jalur periwayatan dalam Musnad Ahmad. Penjelasan isi yaitu yang terkandung Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa hadis ini tidak hanya menyuruh menanam tapi juga merawat tumbuhan hingga memberikan dampak manfaat atau outcome, sehingga bagian tumbuhan yang dikonsumsi manusia, burung atau serangga dihitung pahala yang terus mengalir investasi akhirat. Nilai yang terkandung yaitu ketekunan atau sabar merawat, reboisasi atau penghijauan, serta nilai ekonomi ekologis jangka panjang. Yang terakhir yaitu hadis tentang sains dan produktivitas atau tumbuhan atau alam, yaitu in qomatis sa'atun wa bayadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Artinya jika kiamat terjadi sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 12981. Satu hadis yaitu sahih disahihkan oleh Syaib Al-Arnaud. Penjelasan isinya yaitu dijelaskan dalam Faid Al-Qadir
bahwa hadis ini memberikan pesan metafora yang sangat kuat tentang produktivitas kerja, walaupun secara hitungan matematis pohon tersebut tidak akan sempat dipanen karena kiamat. Esensi berbuat baik terhadap bumi harus tetap diutamakan hingga detik terakhir. Nilai yang terkandung yaitu nilai etos kerja tinggi, optimisme radikal, penolakan terhadap sikap putus asa atau anti fatalisme, serta dedikasi tanpa pamrih pada lingkungan. Terima kasih. Itu saja yang saya berikan kepada Pak Hazmi terkait tugas saya, yaitu setoran hafalan. Apabila ada salah penyampaian atau pengucapan dari hadisnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.